Oasis Call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musala Indonesia. Kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia. PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Laskar Sabilillah. PIN, Perisai Idaman Nasional. Klaners Indonesia. Dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Amin. Pemirsa, bahwa ada yang menarik yang kali ini akan menjadi bahasan dari Bisikan Roma, yaitu ternyata kaum Ba'alawi ini belum menyerah. Setelah dengan bertubi-tubi fakta-fakta ilmiah dari berbagai macam disiplin ilmu, dari ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu DNA, filologi, dan berbagai Masya Allah, ulama-ulama telah tampil secara ilmiah, by data. Rupanya Ba'alawi ini belum menyerah. Ini ada berita bahwa Rabithah Alawiyah mengundang ulama dari luar negeri, dari Suriah. Namanya Syekh Muhammad Al-Sawwaf dari Suriah. Yang konon menurut Bapak Taufik Assegaf ini ahli hadis lah. Dan dalam wawancara beliau berdua, ini Muhammad Al-Sawwaf menyatakan bahwa kalau menurut ilmu hadis, nasab Ba'alawi ini adalah nasab yang mutawatir. Wow, ngeri ini. Nah, oleh karena itu, untuk mengklarifikasi, mengcounter, mengklarifikasi ya, saya mengundang ahli hadis nih, pengkaji Rijalul Hadis, yaitu Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang sejak lama sebetulnya Bisikan Roma ingin mengundang Kiai, tapi waktunya baru sempat sekarang ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya. Nah Kiai, kita lihat dulu bersama video ini. Yuk kita lihat sama-sama. وهناك حديث صحيح وهناك نسب صحيح. Ada hadis sahih, ada nasab sahih. وماذا عن نسب آل بعلوي؟ Dan bagaimana nasabnya Al-Ba'alawi? هل هو موضوع Apakah itu nasab maudhu أم ضعيف atau dhaif أم صحيح atau sahih أم اتفق عليه الشيخان؟ atau sama dengan hadis sudah disepakati oleh Syekhan Bukhari dan Muslim, kedudukannya lebih tinggi? ما هو؟ Kira-kira apa? قلت لهم نسب آل بعلوي مثل الحديث المتواتر. Maka nasab Ba'alawi itu bukan hanya hadis sahih,
Bukan sahih, tapi mutawatir. Lebih kuat daripada sahih. ماذا يعني الحديث المتواتر؟ يعني الذي لا نشك لحظة في ثبوته لأن نقله ووصوله كان بأعلى درجات الصحة. Itu hadis mutawatir yang tidak bisa diragukan kesahihannya. Karena apa? Karena betul-betul menjadi hadis yang sudah tersebar kesahihannya dan tidak mungkin akan bisa dipalsukan. Oke, Kiai. Nah, sekarang mohon tanggapan dari Kiai sebagai pengkaji Rijalul Hadis. Alhamdulillah. Wassalatu ala habibillah sadul wujud al mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal alihi washabihi ajmain. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Haji yang sudah mengundang Pak Haji. Saya sangat berharap bahwa apa yang saya sampaikan ini menjadi edukasi intelektual. Amin. Untuk semua, mobil khusus untuk teman-teman seperjuangan di Indonesia dan juga untuk masyarakat umum yang sampai saat ini masih pakewuh, masih dibingungkan dengan berbagai argumentasi ilmiah dan fakta-fakta yang kita sampaikan tentang eksistensi Ba'alawi. Seperti tadi Pak Haji katakan, belum menyerah. Bahkan mengundang salah seorang yang katanya pakar hadis dari Suriah, Syekh Muhammad As-Sawaf. Dikatakan bahwa nasab Ba'alawi ini apabila dibahas secara ilmu hadis ini sudah mutawatir. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu dalam sebuah kaidah dikatakan asil silatul mutawatirah la yusbatu illa bitadwinil mutawatir. Ini kaidah ilmu hadis yang artinya silsilah yang mutawatir tidak bisa ditetapkan kecuali dengan pencatatan yang mutawatir. Kalau kita bicara ilmu hadis, yang dikatakan mutawatir itu berarti minal tobakoh ilal tobakoh dan seterusnya. Dari satu tingkatan kepada tingkatan yang lain. Contoh. Misalnya hadis yang kita kenal lah, yang gampang contoh aja. Misalnya innamal a'malu binniyat. Tobakoh pertama itu berarti tobakoh di kalangan para sahabat, Pak Haji. Dan ini diriwayatkan lebih dari 80 orang sahabat. Kemudian turun tobakoh kedua. Ini diriwayatkan lebih dari 120 tabi'in. Turun tobakoh ketiga, atba tabi'in. Dan ini diriwayatkan lebih dari 400 jalur periwayatan. Namanya mutawatir. Kalau sekarang satu hadis di copy paste oleh 1000 orang, itu bukan mutawatir, itu ahad jalurnya, dan harus cek and recheck, sahih atau tidak sahih. Jadi kalau kalimat mutawatir berarti ini disampaikan secara sangat massal dan sangat masif dari satu tobakoh, dari satu zaman ke zaman yang lain. Mutawatir namanya. Sebetulnya secara ilmiah, kalau memang betul Syekh Muhammad As-Sawaf mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini mutawatir, apabila dengan menggunakan metodologi sekarang ilmu hadis harusnya disampaikan. Kita pengen dengar siapa yang meriwayatkan dengan kalimat mutawatir ini. Mulai dari kapan? Kalau sekarang bicara kita Ahmad bin Isa yang lahir kurang lebih tahun 270 Hijriah. Wafat 345 Hijriah. Berarti Ahmad bin Isa yang menjadi ayahnya Ubaidillah adalah sebagai pokok. 270 Hijriah berarti masuk abad ketiga. Kemudian katanya dia punya keturunan terus sampai abad ke-9. Di mana dinyatakan sekarang dari Yaman oleh seorang pengamal ilmu tasawuf
Sufi oleh Abu Bakar Asyakron. Kalau sekarang mutawatir, pertanyaan ilmiahnya sederhana. Kita gunakan sekarang sebuah kaidah dalam usul fikih. Ida saqatul aslu saqatul furu. Di mana puncaknya roboh, maka cabangnya semua roboh. Yang menjadi usul, yang menjadi pangkal pokok adalah orang tuanya Ubaidillah. Yang dilahirkan tadi tahun 270 Hijriah. Di sini Ahmad bin Isa al-Muhajir yang dinyatakan sebagai orang Basrah. Ini adalah pokok. Kalau betul dia punya keturunan, seharusnya dengan pangkat mustahid, dengan pangkat seorang ahli hadis, harusnya sudah banyak orang-orang yang meriwayatkan atau diriwayatkan oleh semua murid-muridnya. Karena dalam sejarah keilmuan intelektual Islam, yang namanya mustahid itu minimal punya 1000 orang guru, Pak Haji. Masya Allah. Sekarang nggak usah banyak-banyak lah, kita minta 10 orang aja. Ada nggak 10 orang muridnya yang menceritakan tentang Ahmad al-Muhajir al-Basri yang profesinya sebagai mustahid dan ahli hadis dari tahun 270 sampai 345 Hijriah. Padahal di tahun ini betapa banyak para ahli hadis, para fuqaha yang hidup di sana dan saling bertemu. Mustahid dengan mustahid bertemu. Al-mustahidu la yahfa. Para mustahid itu tidak pernah tersembunyi. Mina mustahid dari mustahid yang lainnya. Artinya setiap mustahid saling bertemu, bertukar ilmu, bersilaturahmi. Ada tidak catatannya? Ada nggak catatannya? Apakah kita harus percaya terhadap sekarang sosok mustahid, ahli hadis, tidak punya murid, tidak punya guru, tidak punya karya tulis? Saya bicara logis ini. Kita bicara Ahmad al-Muhajir. Emang nggak ada karya tulisnya, nggak ada? Dari 286 kitab yang saya baca, itu jumlahnya 30.000 jalur periwayatan. Tidak ada yang namanya Ahmad al-Muhajir. Jangankan tulisannya, orang nggak ada. Gimana sekarang dia mau punya tulisan? Orangnya juga nggak ada. Gimana cara nulisnya? Jangan hijrah, lahir ke hente. Goib kubro. Ini Ahmad al-Muhajir. Katanya punya anak Ubaidillah, ya kan begitu? Ini semua hidup di sini. Ahli nasab, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, tidak ada. Sampai abad 9 terjadi kekosongan. Kalau versinya kayak Imad itu 500 tahun. Versi saya itu 600 tahun, Pak Haji. Dengan kajian ilmu di jalur hadis, 600 tahun tidak ada kosong. Dalam ilmu hadis, kan tadi kan ini saya Muhammad As-Sawab kan bilang ilmu hadis. Satu orang perawi yang tidak tercatat dalam ilmu hadis lah hujatan. Sudah tidak bisa menjadi hujah hadisnya. Dari abad 3 sampai abad 9 ini kurang lebih 600 tahun setidaknya membutuhkan 15 sampai 20 perawi nasab. Kalau bilang mutawatir. Tidak ada. Karena memang sudah tidak ada di pokoknya, maka ida satu asal satu furu, di mana puncaknya roboh, gugur, maka cabangnya semua roboh. Jadi sekarang pemberitaan dari mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini semuanya gugur, tidak ada sama sekali. Dalam kajian ilmiah disebutnya doif jidan. Kalau kita bicara hadis, sudah lemah benar. Doif pakai jidan loh. Pakai jidan. Doif Doif jidan. Lemah banget dari Untuk menguatkan posisi doif jidan gampang. Bangun perawi-perawi dari abad 3 sampai 9 atau 9 sampai 3. Dan faktanya tidak pernah ada. Kenapa tidak pernah ada? Karena memang orangnya tidak pernah dilahirkan itu. Gampang ilmu jalur hadis itu. Gimana jadi mutawatir? Kita buktikan dengan fakta. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dituliskan kurang lebih dengan 40 kitab fikih lintas madhab dari mulai abad ke-3 sampai abad ke-9.
Imam Abu Hanifah dituliskan sebanyak 1.200 kali. Imam Malik 2.000 kali. Imam Syafi'i 2.500 kali. Imam Ahmad bin Hanbal 4.000 kali. Mustahil la yakhfa illa bitadwinil mustahil. Bahwa setiap mustahil itu tidak tertutupi. Dan semuanya saling menuliskan. Ternyata buktinya betul, faktanya. Saling menuliskan dalam setiap kitab ada. Dari abad ke-3 sampai abad ke-9. Bahkan dalam riset saya itu Pak Haji, saya tutup dengan kitab Durrul Mansur. Kayak karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu 6.200 hadis di dalamnya. Beliau itu mengumpulkan semua jalur periwayatan hadis dari abad ke-3 sampai abad beliau sekarang terakhir, abad ke-9, 89. Semua imam mazhab ada riwayatnya. Fuqaha riwayatnya ada. Mufassirin ada. Bahkan termasuk imam-imam mujtahid yang sudah tidak punya madhab. Seperti misalnya Imam Abu Laid As-Samarqandi. Atau misalnya Al-Faqih Abu Laid As-Sa'ad. Atau misalnya Imam Al-Auzai. Sekarang atau misalnya Imam Fudail bin Iyad. Imam sekarang Sufyan As-Tsauri. Semua ada riwayatnya. Itu orang Irak semua. Orang Irak. Ini kan orang Basroh. Dan yang menarik cuma satu yang tidak ada. Siapa? Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nol riwayatnya Pak Haji. Nanti orang bilang, ya kan katanya yang tidak tercatat itu kan belum tentu tidak ada. Setuju. Kalau yang tidak dicatatnya, tukang cukur, tukang rambutan, tukang cilok. Ini kan mustahil. Betul. Benar-benar. Jadi jangan membuat analogi sekarang yang menyesatkan. Kan sebetulnya tidak apa-apalah, tidak jadi susun Nabi lagi. Yang penting mas soleh. Betul. Daripada jadi pendusta gitu. Kita kajian ilmiah. Dan untuk membuktikan kajiannya salah, gampang sekali. Gampang, Kang. Gimana caranya? Batalkan 30.000 jalur periwayatan yang pernah saya baca. Gampang, cuma itu aja. Tinggal kuat macana tuh. 30.000 tuh. Lain 300, 30.000. Kiai siap duduk bareng dengan Syekh Muhammad Asyawaf. Aduh, bukan siap pisan saya mah. Ayo. Belajar jujur lah. Kalau nggak ada mah nggak ada aja. Bilang ini sudah sukroh wal istifadoh. Bentar dulu. Sukroh wal istifadoh itu bukan hukum. Bentuknya kabar berita yang menyebar dengan cepat dan viral. Dan untuk mengecek sukroh wal istifadoh perlu cek and recheck. Yang jadi masalahnya dari zaman dulu sampai sekarang itu ulama sudah buat sebuah kaidah, Pak Ji. Kaidahnya itu kasroma yahjubu syahsyiatul hakikiyah. Artinya betapa banyak ketokohan seseorang menutupi kebenaran. Benar? Masa Kiai anu salah? Masa ulama besar anu salah? Saya jawab, memangnya mereka nabi? Nggak bisa salah. Kan cuma nabi yang benar mah. Yang lainnya boleh salah dan bisa salah. Membuktikannya bagaimana? Dengan data ilmiah yang kita siapkan. Karena Allah menyatakan metodologi paling qot'i dalam Al-Quran itu hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Ayo sajikanlah. Apa yang sajikan? Burhan. Burhan itu bahasa ilmiah. Artinya tulisan yang otentik. Tulisan yang valid, yang soheh. Apalagi dibilang mutawatir. Doif aja nggak ada, gimana mau tawatir Pak Haji? Aing lihat jadi nanti yuk. Iya, kita tidak perlu minta yang mutawatir, yang doif aja coba sampaikan mana jalur periwayatan. Kalau kita bicara sekarang perawi nasab, karena baik perawi hadis, perawi fikih, perawi tarikh, perawi nasab punya tanggung jawab yang sama apa? Untuk menjaga agama. Ada sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Al-Faqih Abu Laid As-Sa'ad. Ida soal aslu soal furu. Wa ida fasal aslu fasal furu. Di mana pokoknya bersih, jernih, heran, koncelan, maka cabangnya pun akan sama. Tapi di sumbernya sudah fasad, rusak, kotor, terkontaminasi, ya begitu pula cabangnya. Dari atasnya bersih, heran, koncelan. Di sini ada oknum Pak Haji, di kotoran.
Jadi tidak ada sakralitas manusia dan teks turut kitab dalam agama Islam. Apa faktanya? Faktanya ada ilmu yang namanya rijalul hadis dan jarwat ta'dil. Ini untuk mengantisipasi orang-orang sekarang yang mensakralkan ketokohan seorang kiai, seorang ulama, disikap ke ilmu iya, Pak Ji. Jarwat ta'dil itu adalah sekarang yang dilihat standarnya tidak masuk, celak, cacat, dicoret. Siapapun boleh meriwayatkan, silahkan. Tapi harus siap digodok dalam panasnya tungku api jarwat ta'dil. Kalau emas tetap akan murni keluar emas. Tidak mungkin bilang emas pas keluar ayeuna jadi nol misalnya kan. Berarti palsu. Jangankan emas imitasi, Pak Haji. Mereka tidak siap untuk dibakar dalam tungku api jarwat ta'dil. Terus bagaimana kita bisa percaya? Yang dibakar itu adalah nama-nama ulama besar. Dan ini tidak mengurangi kehormatan para ulama terhadap orang yang meriwayatkan, tidak. Untuk membuktikan ini riwayat asli tidak dari Nabi. Kalau sudah bicara nasab ke Nabi, oh ini berarti bagian agama. Dan kita semua punya kewajiban untuk menjaga agama ini sudah supaya tidak terkontaminasi. Dr. Sugeng sudah jelaskan serat cDNA. Kiai Imad sudah menjelaskan. Teman-teman yang lain sudah menjelaskan. 2 tahun kemarin, 1 tahun kemarin saya menjelaskan dengan disiplin ilmu yang pernah saya pelajari, Pak Haji. Dan tetap ada sebuah kaidah emas yang menjadi kaidah mutawatir. Dipakai oleh semua ahli hadis. Dipakai oleh semua ahli tarikh. Dipakai oleh semua ahli tafsir. Imam Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, al-isnadu minad-din. Faulau isnadu laqala ma yasha masya. Andai kata tidak ada ilmu sanad, maka orang akan berbicara apa saja yang mereka inginkan. Makanya kalau bicara agama, disiplin apapun ya harus pakai sanad. Sanad itu gampangnya siapa dari siapa, itu gampangnya Pak Haji. Siapa dari siapa. 100 tahun itu waktu yang lama. Kalau kita bicara tentang ilmu periwayatan, itu 2-3 orang perawinya. Ya, ya. Kalau sekarang 500 tahun, tinggal kalikan. Minimal 2 kali 5 atau 3 kali 5. Berarti minimal 15-an. Mana perawinya? Jangan bilang surah wal istifadoh. Ya ulama anu. Oh saya mah nggak ada urusan dengan ulama yang nggak bawa data. Karena perintah Allah. Hatu burhanakum ing kuntum shodiqin. Mana catatan autentiknya? Kata Allah, ini mah Allah yang bilang. Mana tulisan yang sohehnya? Mana tulisan yang mutawatirnya? In kuntum shodiqin. Kalau kamu termasuk orang yang jujur. Kalau kita tidak mampu memberikan sekarang catatan yang asli, otentik, valid, mutawatir, berarti tidak termasuk in kuntum shodiqin alias pendusta. Gampang, Pak Haji. Oke. Ini memang luar biasa, Pak Alawi. Yang anaknya apa cucunya Habib Soleh itu dengan lantang mengatakan begini, Kiai. Itu yang namanya Imam 4 madhab. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Itu sudah mengisbat Ba'alawi, kesohihan nasab Ba'alawi. Nah padahal kan 4 madhab ini lahir jauh sebelum 400-an ya. Sementara mereka tuh abad keempat kan. Abad 3, abad 4. Imam madhab itu maksudnya abad kedua. Sementara Imam madhab ini kan di atas itu kan sebelumnya. Bagaimana udah mengisbat. Itu hebatnya Ba'alawi. Hebat benar. Asal goblek aja. Ini Muhyiddin ini kan orang belum lahir sudah diisbat gitu. Ini Muhyiddin ini kagum-kagum kan main 4 madhab. Gitu ya Pak Haji. 4 madhab udah mengisbat. Udah ijma.
Jadi itu mutawatir zong ya. Zong. Syekh Muhammad Sawaf ini. Bohong. 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 Gak usah malu-malu, bohong. Lu pejakeun. Alawi Nur Alam di Bandung ya. Ke lagu judi itu. Bohong. Pas namanya. Terus ada lagi sebuah kaidah gini, Pak J, yang perlu disampaikan bahwa hukmut tawaturi ala wujudi syai ka hukmit tawaturi al adamihi. Kemutawatiran atas eksistensi sesuatu hukumnya sama dengan mutawatir dengan ketiadaan sesuatu. Kaidah-kaidah yang sangat logis, masuk akal dan bisa dipelajari dengan mudah sebetulnya. Ketika pencatatan sekarang banyak, itu kan mustahil orang sekarang berbohong. Ketika sekarang tidak ada pencatatan, ya mustahil juga semua orang berbohong. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Dalam riset saya, kesalahan besar mereka itu dua, Balawi itu. Pertama, menyebutkan status keilmuan yang luar biasa dengan kalimat mustahil dan ahli hadis. Yang kedua, menyebutkan kota Basroh. Kayaknya mereka ini belajarnya bukan hanya kurang jauh, nggak belajar Pak Haji. Nggak belajar sejarah Islam. Setelah kota Mekah dan Madinah, Madinah kan menjadi pusat mercusuar. Makanya disebut Al-Munawwarah. Pusat cahaya keilmuan itu memang pusatnya di Madinah. Tapi Madinah harus punya backup untuk sekarang menyalin ilmu-ilmu kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah. Kota mana yang pertama diambil? Kota Kufah. Tempat Amirul Mukminin Sayyidina Abi Thalib pernah menjadi gubernur, Pak Haji. Kufah. Kalau dalam kitab Al-Kufi, betul Kufah. Kufah itu tempat sekarang pengalihan sekarang dokumen-dokumen dari Madinah pindah ke Kufah. Di sana ada dinasti Syaibah. Kalau sekarang mungkin kita pernah mendengar keluarga yang memegang kunci Ka'bah itu kan dari dinasti Syaibah ini. Dinasti Syaibah ini adalah dinasti intelektual nomor 1 di Kufah. Kemudian yang menjadi ulama terbesarnya adalah Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini dzurriyyah Rasul. Bukan. Bukan. Beliau orang Ajam, ulama yang paling tertinggi. Beliau hafidz Quran, hafidz hadis. Beliau yang membuat semua asar sahabat dan 4 jalur periwayatan utama dari 4 pembesar sahabat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. 4 sumber ini semuanya berada di desa Syaibah. Intinya berada pada catatannya sekarang Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitab Musnad dan Musannafnya. Ini di Kufah. Tapi beliau tidak sendiri. Kemudian dibagilah kepada teman yang ada sekarang di Basroh, Pak Haji. Untuk menjaga agama Islam ini agar sekarang tidak terkontaminasi. Dari Madinah ke Kufah sekarang dibagi ke Basroh. Ke Basroh. Siapa yang di Basroh? Di Basroh adalah Imam Ali Al-Mandini. Imam Ali Al-Mandini adalah seorang yang paling paham tentang cacat redaksi riwayat dan hadis. Beliau Imam Al-Madini ternyata masih punya teman juga, sobatnya Pak Haji. Imam Yahya bin Ma'in yang paling paham tentang ilmu rijalul hadis dan jahar wa ta'dil. Tapi tidak cukup cuma 2 kota. Masih perlu 1 lagi ahli yang memiliki sekarang sanad-sanad tentang semua sahabat. Siapa orangnya? Ada di Baghdad, pindah ke Baghdad. Siapa namanya? Namanya Imam Ahmad bin Hambal. 4 orang guru besar Islam ini, Kufah, Basroh, Baghdad, dari mulai Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah, Imam Ali Al-Mandini, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Ahmad bin Hambal, berempat ini punya murid kesayangan yang paling berbakat, paling jenius. Siapa namanya? Namanya Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari. Jadi ilmu keempat imam ini ada di dalam keilmuan Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari.
Dan muncullah sebuah kitab yang luar biasa waktu itu, mengemparkan semua dunia intelektual dengan nama Sahih Al-Bukhari. Inilah metodologi penggabungan dari 4 imam besar ini, Pak Haji. Jadi yang paling mengetahui sekarang riwayat asar ini adalah Irak. Dan ditutup dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau kita mau bicara tentang jalur periwayatan, harusnya kita ambil yang paling utama, yang paling tinggi. Tapi Imam Al-Bukhari kan sekarang begitu wafat sekitar tahun 250 atau 256 Hijriah, yang namanya Ahmad bin Isa ini kan belum lahir. Karena Ahmad bin Isa ini juniornya Imam At-Tabarani, pemilik kitab tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari. Tahun 310 Hijriah. Berarti seniornya. Maaf, itu belum lahir apa memang nggak ada? Ya ini kan kalau kita bicara sekarang, kalaupun ada, harusnya kan tercatat, Pak Ji. Oke. Kan di sana ada imam sekarang Abu Daud, As-Sistani. Ada sekarang yang mengumpulkan kitab Jarwat Ta'dil, Imam Abu Hatim. Nomor 1. Imam Abu Hatim adalah pengumpul perawi Jarwat Ta'dil dari semua mustahid, ahli fikih, ahli hadis, ditulis di situ. Irak, Pak Haji. Imam Abu Hatim di mana tinggalnya? Di Basra. Kalau memang sekampung dengan Ahmad Al-Muhajir, ya gimana mau ditulis orang yang nggak ada? Itu tadi 4 kota ya. Kufah, terus apa? Basra, Baghdad, Basra, Baghdad. Baghdad. Tarim mana? Ya. Nggak ada Tarim. Tarim nggak masuk sejarah, Pak Haji. Nggak masuk. Nggak masuk. Tapi lebih mulia dari Mekah Madinah tuh. Masya Allah. Diglorifikasikan sama mereka. Tarim sampai dinyanyiin sama Ustaz Abu Somad kan. Ya Tarim, ya Tarim. Jadi nggak ada di 4 kota, nggak ada Tarim. Nggak ada. Yaman mah nggak masuk sebagai salah satu kota yang dikunjungi atau diambil ilmunya. Ya, dalam sejarah Islam itu bahwa perpustakaan terbesar dan pertama kali dibangun itu kan bukan di Mekah, di Madinah, apalagi di Tarim. Itu Tarim. Di Baghdad. Perpustakaan Al-Nizamiyah namanya. Makanya semua menjadi pusat ilmu pengetahuan. Baghdad, Basra, Kufah, semua di sana. Dan kalau kita mau jujur secara kita bicara fakta historis, dari kurang lebih 156 atau 157 ahli hadis, coba silakan sebutkan yang berasal dari Makkah Madinah siapa? Imam Malik bin Anas, 1. Imam Sufyan bin Uyainah, Al-Qadi Fudail bin Iyad, cuma 3. 153 orang lagi orang mana? Orang Irak dan Iran, Pak Haji, semuanya. Jadi yang menguasai ilmu pengetahuan intelektualitas zaman sekarang, dinasti sekarang Abbasiyah itu ya Irak dan Iran. Makanya ini banyak diselewengkan. Ini Mekah, Madinah, kalau kota suci betul. Tapi kalau sekarang kita bicara tentang fakta intelektual, fakta historis zaman dulu, ya ini Irak. Pintu masuknya adalah Kufah, Basra, Baghdad, akhirnya menyebar kepada semua penjuru. Waktu dinasti Abbasiyah. Dan inilah yang disebut dengan Golden Age atau zaman keemasan Islam, Pak Haji. Makanya sepertinya Ba'alawi ini bukannya sekarang kurang jauh belajar, memang nggak belajar. Nggak belajar mereka ya. Iya, cuman katanya kan Suhrawi Istipadah teh, Pak Haji. Asal dengar dari orang lain, masa ulama itu salah? Tidak ada sakralitas dalam Islam. Ulama boleh salah. Tulisan dalam kitab boleh tidak lengkap. Yang tidak salah itu Kanjeng Nabi Muhammad. Pasti itu. Nah ini dari dulu sampai sekarang masih banyak sakralitas yang memang sulit diterima oleh para santri-santri yang begitu menghormati, mencintai gurunya, Pak Haji. Cuma ini harus kita terangkan. Tidak ada sakralitas dalam Islam. Kita menghormati guru kita, oke.
Sebagaimana Imam Syafi'i menghormati, memuliakan gurunya Imam Malik. Tapi coba kita sekarang harus bicara fakta intelektual. Bagaimana Imam Syafi'i sekarang merevisi berbagai pendapat fatwa Imam Malik. Apakah akan kita katakan, wah Imam Syafi'i suul adab? Ya enggak. Betul. Purifikasi, pelurusan, atau melengkapi ilmu pengetahuan itu enggak ada istilah suul adab, enggak ada. Yes. Adab tertinggi adalah menjunjung tinggi kebenaran yang paling hakiki, yaitu hadis-hadis riwayat yang qot'i, yang pasti. Baik, jadi pemirsa kesimpulannya bahwa apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Sawaf dari Suriah di Rabithah Alawiyah ini, di mana dengan begitu meyakinkan Muhammad Al-Sawaf ini memberikan penjelasan di depan Ketua Rabithah, yaitu Bapak Taufik As-Sakhaf. Dan Bapak Taufik begitu dengan PD-nya menyatakan kepada para muhibbin di hadapannya, dengar nggak tuh? Bahwa nasab Alawi itu mutawatir. Mutawatir, bohongnya. Terusin, kurang komplit itu. Terus dia bilang mutawatir, bohongnya. Nah ini beliau sebagai pengkaji rijalul hadis telah dengan gamblang, dengan jelas tadi mengurai bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Musawwaf itu mutawatir, bohongnya, bukan kebenarannya. Begitu Kiai ya? Ya. Terus juga tambahan kadang-kadang Pak Haji mereka bilang, yo kan ini kan orang juhud, mereka lupa ada kaidah ulama, ajudu layan ma'ul tadwin. Kejuhudan seorang itu tidak menghalangi pencatatan. Para sufi yang begitu banyak dalam kitab-kitab tasawuf apa tidak dicatat? Kan itu orang-orang juhud semua itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu orang juhud, itu ditulis. Kenapa sekarang Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang kata orang juhud nggak tulis? Ya gimana mau ditulis? Balik lagi orang yang nggak ada. Kemarin ditulis, oh jangan lagi, goib kubro. Oke, memang ada satu firman Allah tadi yang disampaikan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan buktimu kalau kau memang benar itu kan. Nah jadi burhan yang dinyatakan tadi, fakta ilmiah, fakta itu memang harus tertulis. Apa istilahnya itu, sejarah apa namanya, manuskrip. Harus ada manuskrip, harus ada catatan. Burhan ini. Hatu burhanakum. Mana, serahkan buktimu kalau kamu benar. Kalau nggak ada burhan, kamu bohong. Tadi itu. Apa mutawatir bohong. Mutawatir bohongnya. Mutawatir bohong. Qot'i. Kita pakai Sony. Ya, saya tuh memang belajar di pondok itu sesuatu harus qot'i. Kiai, tapi ini dari Suriah loh, dari luar negeri loh. Terus yang menyatakan bahwa sumber kebenaran harus dari Suriah, dari mana? Benar. Dari mana? Saya baru dengar itu. Memang dipikir orang-orang Jawa, orang Sunda tadi diajar gitu Pak Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya tidak pahami dengan kaidah sederhana itu kan dari para ulama salaf dulu. Al mustahidu la yanfa alal mustahid. Para mustahid itu tidak akan tersembunyi dari mustahid lainnya. Kita akan menemukan begitu banyak pertemuan para mustahid yang satu dengan yang lainnya. Terus ini kalau mustahid, terus kenapa nggak pernah terdengar bertemu dengan siapa kayak gitu? Atau ngajar di mana Pak Haji? Apa di masjid mana? Punya madrasah namanya punya murid berapa? Gitu kan? Katanya ahli hadis. Ya kalau ahli hadis, seenggaknya kan ada hadis yang disampaikan pada murid-muridnya. Muridnya menyampaikan ini loh hadis yang disampaikan oleh guru kita Ahmad Al-Muhajir. Ya gimana punya murid? Karena orangnya juga balik deh. Sama dengan begini.
Kalau seorang penyanyi pasti mengenal penyanyi yang lainnya. Pernah bergaul dengan penyanyi. Gampang kiasnya. Ya kan? Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku penyanyi, ditanya para penyanyi, nggak ada tuh penyanyi sini. Berarti, Ya kita bicara fakta sosiologis yang qot'i. Ya. Kalau kita ambil kias Aulawi, ya kan gitu. Raja dangdut kita, Pak Haji Roma Irama ini mustahid di bidang seniman, khususnya dalam aliran dangdut. Mustahid. Dan semua penyanyi yang bukan sekarang dalam aliran dangdut semua mengenal. Nah, ini membuktikan bahwa al-mustahidul la yanfa. Al-mustahid, bahwa mustahid yang satu itu tidak tertutup, ini memang saling mengenal. Oke. Ini sebuah kaidah yang sangat logis, Pak Haji. Siapa yang tidak mengenal Pak Haji? Sebagai seorang mustahid sekarang di bidang sekarang dangdut. Ya. Saya aja bukan mustahid, banyak yang kenal Pak Haji. Apalagi Pak Haji. Surah wasifadal soalnya. Roma Irama itu surah wasifadal. Kalau Roma Irama itu bukan sukroh wa istifado, mutawatir Pak Haji. Kalau mutawatir sudah tidak bisa dibantah karena bicaranya fakta. Mutawatir. Iya, itu sudah fakta. Itu ditambah posisi sekarang Pak Haji Roma Irama itu punya mutabaah, punya jalur periwayatan yang lain yang begitu banyak. Jadi mustahil orang semua berbohong. Nah itu beda dengan sukroh istifado, cuma berita. Bentar dulu, dicek dulu ada nggak orangnya. Orangnya nggak ada. Wah, ya kebakaran di Jakarta, ramai di mana-mana Pak Haji. Hoak ternyata. Itu sukroh wa istifado, tapi tidak menjadi fakta. Setelah dicek. Oke. Tuh. Berita viral tapi hoax. Orang kan tidak paham kalau yang ngomongnya sekarang pakai baju juga kio, kaset ganteng. Wah, pasti benar. Di mana dalilnya? Maunya benar kulantaran kaset jadi benernya. Aneh. Kadang orang itu tidak mau berpikir logis. Jadi kalau saya melihat banyak orang itu yang hanya berenang di permukaan, Pak Haji. Dan mereka tidak mencoba untuk tenggelam, menyelam dan mengambil beberapa mutiara di kedalaman. Nah, itu yang kita lakukan. Saya, Kak Imad, Ki Abbas, dan teman-teman yang lain, Gus Aziz, ya kan begitu. Semua melakukan tenggelam, penasaran. Benar tuh itu mustahid, kan gitu Pak saya. Mustahid. Dongengna eueuh. Madrasana eueuh. Baturanana eueuh. Kabeh eueuh. Ternyata tidak pernah dilahirkan. Ini mustahil goib ini. Ya ini kita bicara secara ilmiah, secara objektif, ya kan begitu. Ya memang kadang-kadang kebenaran itu kan menyakitkan Pak Haji. Ya sudah ratusan tahun kan dianggap zuriyah Nabi, ternyata batal. Ya tuntunan naon lah, yang penting mah soleh. Gitu. Ya tapi nggak mungkin kalau mereka mengakui saya bukan zuriyah Rasul, rumahnya dibakar besok Pak Haji. Kalau bilang begitu, pasti itu mah. Karena apa? Oh iyalah. Spesiologis jemaahnya sudah percaya, yang sudah begitu bela-belaan, kemudian bilang, kami, Robit Alawiyah, dan semua kawan-kawan marga A, B, C, sekitar lobana, bukan zuriyah Nabi, dibakar besok Pak Haji. Nggak mungkin. Jadi sampai kapanpun mereka akan bertahan dengan kebohongannya. Kan logis. So, kalau kita jadi Robit Alawiyah, berani bilang begitu sama jamaah? Mustahil Pak Haji. Karena jamaah sudah banyak dirugikan. Udah capek-capek nyembah kakinya, tiba-tiba lu ngaku bukan lu, marah gitu. Udah banyak didawir kan, udah habis puluhan juta, tiba-tiba kamu bukan zuriyah Nabi. Padahal kita mengharapkan syafaat. Mana syafaatnya nggak ada kok. Terus ada satu lagi kaidah yang susah dijawab. Masuk akal ya. Tentang sukhroh Pak Haji. Al-masyhuru fi zamani sukhroh la yakhfa. Kemasyhuran seseorang di zaman yang terkenal tidak bisa disembunyikan. Oh, kemasyhuran seseorang di zaman yang terkenal tidak bisa disembunyikan. Ya kumaha ada yang disembunyikan, kan terkenal.
Kan logis Pak Haji. Ini gimana? Panjang mana? Balik lagi. Jadi semua kaidah kalau kita jeng-jengkan, jawabannya qat'i, tidak pernah ada. Kenapa? Ya karena memang tidak pernah dilahirkan, maka wajar, nggak ada catatannya Pak Haji. Segampang itu Pak. Gampang. Jadi kalau udah salah, kata saya mah, mending nggak usah ngotot lah. Nggak usah panggil-panggil sekarang Syekh Timur Tengah ada jawabannya, tetaplah nggak ada, bohong itu mas semua. Walaupun dari Suriah ya. Ya mau bawa dari Tibet ke dari mana? Kalau ada gitu Pak Haji, ke Gunung Galunggung di mana? Salah dia kurang. Tapi kajian ilmiah kita by data. Dan saya siap Pak Haji. Dengan 286 kitab, dengan 30.000 jauh periwayatan, saya akan kasih. Ya, Syekh mangga sok baca. Buktikan bahwa para ulama yang saya kutip ini semua salah. 10.000 Pak Haji, lain 3.000, 10.000. Dulu Pak pertama 1.000. Tenang lo pakai nih, 2.000, 3.000, 10.000, 15.000. Karena prinsipnya wama utitu mina ilmi ila qalila. Masih loba, baca terus. Setelah saya anggap ini sudah final, tidak ada Pak Haji, terus harus mencari kemana lagi. Saya bilang alhamdulillah ya Allah nuhun. Ternyata saya cuma mencari satu sebetulnya ya Allah. Buktikan satu jalur yang sahih tentang keberadaan Ahmad al-Muhajir sebagai mustahid dan ahli fikih, ahli hadis, dan diriwayatkan dalam satu kitab saja. Allah tidak mengizinkan, ya gimana bisa mengizinkan orang yang nggak ada balik deui. Ya Allah ya. Ya Allah, Pak Haji. Tapi Kiai, ini Mbak Alawi ini didukung oleh ulama-ulama terkenal. Yang ulama terkenal ada Gus terkenal, ada Buya terkenal. Itu bagaimana? Yang terkenal itu kan mensupport. Ya mensupport kebohongan maksudnya gitu ya. Bohong. Ya saya menghormati keilmuan mereka dalam bidang yang lain. Saya cuma mau kasih tahu Buya, Gus, Ustadz, Kiai Ajengan. Ya mohon maaf kalau Ustadz Rajul Hadis biar saya ngomong aja lah. Biar saya ngomong. Karena saya bertanggung jawab dengan ilmu saya yang Allah berikan Pak Haji. Makanya saya siap duduk dengan siapa aja. 3 lawan Haji, oke. 4, 5 lawan Haji, oke. Mereka oke enggak? Enggak. Takut hilang jemaah Pak Haji. Kan kalau saya mah bukan itu Pak Haji. Saya ingin membela metodologi yang sekarang sudah diterangkan oleh para alim ulama. 4 buku yang sudah saya buat tentang Balawi ini kan saya ambil metodenya itu dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Mandini, Imam Abu Bakar bin Syaibah, Imam Yahya bin Ma'in, dan Imam Ibnu Khaldun. 8 metodologi saya satukan. Saya pelajari betul-betul dan akhirnya saya tahu jawabannya. Bahwa semua itu tidak ada sekarang yang menolak yang namanya sanad. Sanad. Iya, sandarannya ke siapa? Siapa ke siapa? Sederhana. Dari mana ke mana? Betul. Dari siapa ke siapa? Ya kan nggak bisa sekarang orang dari abad ke-3 meriwayatkan sampai orang yang abad ke-9 umurnya 600 tahun memangnya Nabi Adam. Kan mustahil Pak Haji. Kalau Fatih Muqaddam umurnya bukan 700 tahun. Fakih Muqaddam, saya mah nggak yakin ada orangnya itu. Nah, ada juga. Namanya fakih. Dalam tradisi intelektual agama Islam yang namanya al-faqih, al-faqih itu berarti dia harus punya kitab fikih. Ahli fikih itu nggak ada Pak Haji yang tidak punya karya tulis. Ini bikin malu sebetulnya. Makanya saya nggak percaya. Fakih Muqaddam ini seorang ulama dan ada eksistensinya. Kalau ada, ya tinggal dibuktikan seperti yang tadi. Mana burhanakum in kuntum shodiqin? Ya mana catatannya? Nggak ada lagi. Terus ini Balawi turunan siapa? Tanya saja sama rumput yang bergoyang, Pak. Berat memang ngangkatnya ada beratnya. Saya kan bicara ini kan cuma baru mukadimah. Ini baru mukadimah loh. Kembali kepada ulama-ulama yang tadi mendukung. Memang kalau kita lihat ya, mereka bukan orang bodoh, tapi disiplin ilmunya tidak pada bidang nasab dan sejarah. Gitu. Disiplin ilmu mereka itu jadi mendukung tanpa dalil akhirnya kan. Nah ini akhirnya umat sekarang kan udah cerdas ya.
bahwa bisa menilai siapa yang betul-betul objektif dan siapa yang astagfirullahaladzim menyembunyikan kebenaran dengan ketidakfahaman, nggak punya ilmunya. Allahumma salli ala Muhammad, astagfirullahaladzim. Ya, sampai saya tuh sering dibandingkan dengan ulama-ulama besar kan Pak Haji-nya. Wah, Kilawi ini katanya lebih pintar ya, lebih tahu dibanding ulama anu kan begitu Pak Haji. Saya cuma jawab, kalau iya gimana, saya bilang. Pendek saya, kalau iya gimana? Kalimat iya itu saya biburhani, dengan burhan kalau saya Pak Haji. Bukan dengan senah atau katanya, enggak. Ini perbedaan pendapat, keilmuan agama Islam duduk dulu secara ilmiah. Ya kita tidak menyangkal bahwa banyak ulama yang terpengaruh dengan nama besar dari dulu sampai sekarang, Pak Haji. Tapi saya dididik di pesantren itu bukan mempercayai sekarang ketokohan dan sebagainya. Andaikan sekarang ketokohan menjadi sebuah rujukan dalam agama Islam, pasti tidak akan ada yang namanya ilmu rijalul hadis dan jarwat ta'dil. Karena dua ilmu ini untuk mengantisipasi sakralisasi terhadap manusia. Yang dijahar, yang dicoret itu perawi hadis itu rata-rata Pak Haji 90% lebih ulama gede, bukan ulama kaleng-kaleng. Coret. Itu ilmu rijalul hadis. Makanya kalau kita bandingkan, nah panjenengan siapa saya bilang? Memangnya lebih besar dibandingkan dengan ulama yang dicoret oleh Imam Al-Madini ilmunya? Dicoret kok. Kenapa? Beritanya tidak sahih Pak Haji. Orangnya tetap kita hormati karena belum tentu sekarang ulama yang bawa 100 riwayatnya dicoret semua, enggak. Cuma beberapa riwayatnya sekarang memang tidak masuk dalam standarisasi yang tinggi untuk menjaga sekarang syariat ini, itu aja sebetulnya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada suatu firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi tadi saya bicara di luar sama Kiai bahwa Allah menggunakan domir nahnu jamak, bukan ini tapi inna, kami menurunkan Al-Quran dan nahnu menjaganya. Jadi ternyata memang Allah memberikan hidayah kepada manusia untuk sebagai peserta atau pelaku daripada penjagaan Al-Quran sebagai ilmu Allah. Nah, tadi dijelaskan bahwa ilmu rijalul hadis ini betul-betul tidak mengkultuskan figuritas ya, seorang alim sekalipun. Tapi berdasarkan data dari siapa kepada siapa, berdasarkan sanad yang sahih. Sehingga ulama yang punya nama besar seperti apapun, kalau tidak memiliki sanad keilmuan yang benar, tidak memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan yang menjadi pembahasan, itu memang jangan didengar seperti itu. Ketika dia bicara soal hal-hal lain yang menjadi keahliannya bidangnya, oke, kita pakai. Tapi ketika dia bicara mengenai hal yang bukan bidangnya, bukan ahlinya, jangan didengar, kira-kira begitu pemirsa. Walaupun namanya setinggi langit gitu kan. Bukan begitu Kiai? Betul. Boleh saya tambah Pak Haji? Ini di zamannya Imam Ali Al-Madini. Beliau kan gurunya Imam Al-Bukhari. Ada orang yang bertanya, Imam katanya, bagaimana menurutmu tentang Imam Sufyan As-Tsauri? Dengan tersenyum, Imam Ali Al-Madini berkata begini, yang harus ditanya itu bukan beliau, tapi kamu itu siapa katanya. Pendek kalimatnya. Karena Imam Sufyan As-Tsauri adalah perawi 4.000 hadis. Dan beliau mengajarkan tidak pernah pakai tulisan, semuanya dengan talaran Pak Haji. Nah, orang bertanya ini meragukan tentang kualitas, kredibilitas Imam Sufyan As-Tsauri. Makanya Imam Ali Al-Madini berkata, memangnya kamu siapa? Maksudnya, kamu ini
disohehkan oleh siapa, kan nggak ada Pak Haji. Satu, yang keduanya, kamu jangan bertanya tentang matan, redaksi hadis berarti, redaksi riwayat, tapi lihat siapa yang membawanya. Jadi balik lagi, rijalul hadisnya siapa. Kalau riwayat hadisnya soheh, ya semua soheh Pak Haji, beres itu mah. Nah, kalau kita kembali kepada sekarang obrolan saya Muhammad As-Sawwab dengan kalimat mutawatir, ya kita tanya, yang mensohehkan pertama kali nasab Balawi siapa? Ya boleh dong kita tahu ya. Iya benar. Siapa? Dari ke siapa? Kan kalimatnya kan mutawatir. Berarti tidak boleh cuma 4 orang. 4 orang itu berarti masyhur Pak Haji. Tiap tobako itu harus puluhan jumlahnya. Ya anggap aja lah 20 lah gitu maksudnya. Coba kita mau dengar dan kita akan cek nanti. Betul nggak Pak Haji? Ada nggak orangnya? Jangan-jangan goib kubro lagi. Jadi pemirsa, ya barangkali ada yang mau ditambahkan Kiai? Tambahkan Pada umatnya khususnya para, pendek aja Pak Haji boleh ya? ya khususnya mohon maaf, para muhibbin ini seperti apa pesan Kiai ini? Ya saya cuma ingin menyampaikan pendek aja. Hati-hati sama Balawi. Udah segitu cukup lah. Jangan. Hati-hati sama Balawi. Oh. Baik pemirsa, jadi pesan dari Kiai terhadap para yang masih muhibbin, hati-hati terhadap Balawi. Baik pemirsa, bahwa sebagaimana biasa bisikan Roma diakhiri dengan bingkisan Roma. Ini paling cocok kali ini. Ini ada kain tenun Roma Irama. Alhamdulillah, hatur nuhun. Mohon diterima. Baik, atas perhatiannya, jazakumullah khairan katsira, atas segala kekurangannya. Mohon bintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Oasis Call.